Selamat sore teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan lagu Segala Puji Syukur. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah,
Selamat sore anak-anak Indria, selamat bertemu kembali pada sore hari ini. Lalu harap semua sudah mandi, sudah siap untuk ibadah. Kita sudah ikut memuji Tuhan tadi, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Ya, sebelumnya Lalu mau kasih tahu, kita sekarang sudah bulan November. Sebentar lagi kita mau bulan Desember, kita mau merayakan Natal. Ya, adik-adik semua, kita akan merayakan Natal walaupun melalui online. Kalau Lause nanti kasih kesempatan kalian untuk ikut menyanyi, merekam lagu, merekam gerak dan lagu, jangan ditolak ya. Semua diminta dikerjakan dengan baik, karena kita mau melayani siapa? Melayani kelahiran Tuhan Yesus, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan merayakan Natal. Ya, sekarang adik-adik langsung mau cerita tentang seorang yang dinamakan Pak Kikir. Tahu apa artinya kikir? Oh, ada yang tahu. Kikir itu artinya pelit. Pelit itu kenapa? Kalau ada apa-apa, dia tidak mau kasih sama temannya, tidak mau bagi sama temannya. Pokoknya ini saya punya, dia tidak mau berbagi. Pokoknya ada temannya mau pinjam sesuatu pun tidak mau. Pokoknya dia pelit. Orang di sini biasa bilang seke, ya. Ada temanmu yang seke? Ya, ada juga mungkin bilang, iya ada. Tapi tidak baik ya, kalau kita berteman sama orang yang seperti itu. Tidak nyaman, karena kadang-kadang tidak bisa saling membantu. Ya, kita akan dengarkan. Siapa itu Pak Kikir? Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong pada kami agar kami bisa belajar mengerti perintah Tuhan, karakter Tuhan yang baik yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak, kiranya mereka diberkati melalui cerita sore hari ini. Berkati juga Lause yang akan menyampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, di sebuah kota kecil ada satu rumah yang dari bata kayu itu, dan rumah itu sudah kelihatan seperti tua. Rumah itu, di situ ada juga anjingnya yang menjaga rumah itu. Setiap orang yang mau lewat rumah itu, kadang-kadang anjing itu menggonggong seperti mengusir orang itu supaya orang itu tidak usah datang ke rumah itu. Dan suatu hari seorang bapak namanya Pak Senang, dia datang ke rumah itu. Waktu dia datang, anjingnya menggonggong, kung kung kung. Kemudian Pak Senang ini masuk ke dalam pekarangan rumah itu. Tapi Pak Senang itu, dia bawa sesuatu dalam kantong plastiknya. Kira-kira apa yang dia bawa buat anjing? Kira-kira anjing suka makan apa ya? Wah, betul sekali. Anjing suka makan tulang. Pak Senang ini bawa beberapa tulang dan dia bawa kasih ke anjing. Oh, anjingnya langsung senang sekali makan itu tulang, karena dia kelihatannya seperti lapar. Sepertinya belum pernah dia makan tulang, sudah lama tidak makan tulang. Kemudian dari balik jendela ada yang intip. Ih, siapa itu? Ternyata Pak Kikir yang tinggal di rumah itu. Dia intip dari jendela. Dia lihat, oh ada Pak Senang yang datang. Wah, dia mau buka pintu, tapi dia pikir, oh sandal saya ini sandal sudah tua, sandal sudah rusak yang dia pakai dalam rumah. Dan cepat-cepat ganti dulu sandalnya. Kemudian dia buka pintunya. Kerak. Kenapa bunyinya begitu? Karena pintunya itu sudah mulai rusak-rusak. Jadi kalau dibuka bunyinya kerak. Oh, waktu dia buka, oh Pak Senang, ayo Pak Senang, mari masuk. Terus Pak Senang bilang, iya, saya sudah memberi makan kepada anjingmu, jangan marah ya. Karena saya lihat anjingmu itu kurus dan dia ingin sekali memakan tulang. Kemudian Pak Kikir bilang, jangan kasih makan kenyang-kenyang. Nanti kalau dia kenyang, dia tidak bisa jaga rumah. Ya, adik-adik, mulai kita menghitung berapa kali pelitnya Pak Kikir ini ya. 1. Pertama, dia bilang jangan kasih makan banyak-banyak, nanti anjingnya tidak mau jaga rumah. Pelit pertama, ya. Kemudian Pak Senang bilang, saya ada bawa beberapa bunga
supaya taruh di halamanmu supaya lebih kelihatan segar dan juga tidak kosong supaya lebih bagus. Kemudian Pak Kikir bilang, tidak perlu bunga. Nanti kalau ada banyak bunga, tetangga-tetangga datang minta, mereka mengganggu. Anak-anak datang sini minta bunga, nanti mengganggu. Dan merawat rumah itu, merawat bunga juga harus perlu biaya. Pelit kedua, ya. Katanya dia tidak mau repot dengan merawat bunga. Kemudian, ayo Pak Senang, silakan masuk. Pak Senang masuk ke dalam rumah Pak Kikir. Dia bilang, ngobrol-ngobrol. Kemudian dia bilang, Pak, kelihatannya Bapak agak kurus ya. Apa Bapak sakit? Tidak, saya tidak sakit. Ya, Pak Kikir bilang saya tidak sakit. Saya baik-baik saja. Tahukah adik-adik, Pak Kikir tiap hari makan jagung sama beras yang murah. Kemudian air putih dan sedikit sayuran. Kalau hari Minggu, dia tambah tempe, tahu, sedikit beberapa potong. Ya, itu Kikir ketiga. Ya. Kemudian Pak Senang bilang, Pak, apakah kamu mau saya carikan pembantu supaya kamu tidak repot untuk membersihkan rumah dan kamu bisa dimasakkan? Oh, tidak perlu. Kalau saya bisa sendiri kerja. Kalau pakai pembantu itu nanti bayar mahal lagi. Itu Kikirnya keempat. Kemudian Pak Senang bilang, bagaimana Pak kalau saya minta tolong orang untuk membersihkan rumahmu, tetangga-tetangga bantu, cat kembali rumahmu, kemudian gordennya yang tua ini kita ganti karena sudah sangat tua, kemudian balon lampu itu kan redup sekali karena rumah Pak Kikir itu kalau malam cuma satu balon yang menyala. Oh, tidak perlu, nanti merepotkan orang. Itu padahal Pak Kikir tidak mau keluarkan uangnya untuk semua perbaikannya itu. Itu Kikir kelima. Kemudian akhirnya Pak Kikir tanya sama Pak Senang, mau minum apa Pak? Air putih? Masa air putih? Saya mau minum kopi, pakai gula, pakai susu. Wah, Pak Kikir masuk ke dapur, hatinya kesal. Wah, mau minum kopi, pakai gula, pakai susu. Kalau minum kopi, berarti harus ada kuenya. Dia buka kalengnya di rumah. Oh, masih ada biskuitnya 3 potong. Oh, nanti 2 potong ini buat Pak Senang, 1 buat saya. Kemudian dia buatkan kopi dengan gula sedikit. Dia bawa kepada Pak Senang untuk diminum. Itu Kikir ke-6. Kemudian akhirnya Pak Senang tidak lama kemudian bilang, saya mau permisi pulang. Saya masih mau pergi mengunjungi satu keluarga yang baru-baru ditinggal sama suaminya, sehingga dia mau mengunjungi ibu itu. Kemudian Pak Kikir bilang, tunggu sebentar. Dia masuk ke kamar. Apa yang dia buat? Ternyata Pak Kikir itu punya peti dalam kamar. Dibuka, ternyata uangnya banyak dalam peti itu. Kemudian dia mengambil selembar uangnya senilai ini. Berapa harganya ini? Berapa nilainya? Rp1.000 satu lembar. Kemudian dia ambil uang ini, dia masukkan ke dalam amplop. Kemudian dia serahkan kepada Pak Senang. Tolong bawa juga tipan saya kepada keluarga itu. Oh, saya akan sampaikan pesan Bapak. Dia uangnya banyak, tapi dia cuma ambil uang 1.000. Itu Kikir yang ke-7. Kemudian Pak Senang bilang, saya mau permisi. Pak Kikir tanya, Pak, katanya kamu sering memberi orang hadiah yang kalau kamu mengunjungi orang ya. Tapi kamu hati-hati ya, nanti uangmu akan habis loh. Oh, Bapak lihat saya susah tidak? Tidak juga. Ya, itu berarti sekalipun saya berbagi kepada orang lain, tapi saya tidak kelihatan susah. Karena apa? Saya adalah anak Tuhan.
Bapa saya di surga itu kaya sekali. Dia punya semuanya. Dia yang memenuhi semua kebutuhan saya tiap hari. Dan saya tidak perlu takut. Karena uang yang di surga yang disimpan itu tidak akan dicuri orang dan tidak akan rusak. Wah, bagaimana ya menjadi anak Tuhan? Apakah saya ini diterima? Pikirnya Pak Kikir ya. Kemudian Pak Senang pulang. Pak Kikir mengambil gelas ini, dia bawa ke dapur. Kemudian dia berpikir, bagaimana ya menjadi anak Tuhan? Seperti Pak Senang itu senang sekali. Tidak susah sekalipun dia memberi kepada orang. Akhirnya dia berpikir, oh iya, dia mengatakan satu ayat bahwa orang yang akar kejahatan adalah cinta uang. Pak Kikir pikir, buat apa uang saya banyak ya, tapi saya tidak senang, saya tidak bahagia. Dia mulai berpikir seperti Pak Senang, dia punya bahagia dan dia jadi anak Tuhan. Adik-adik, apa yang menjadi keinginan kita? Apakah kita mau menjadi seperti Pak Kikir atau kita mau menjadi seperti Pak Senang? Karena Tuhan bilang kita perlu mempunyai hati yang baik, murah hati. Seperti ayat hafalan kita pada hari ini, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Ingat, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Ingat Matius 5 ayat 7 ya. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Ya, adik-adik, kita belajar menjadi orang yang bermurah hati, bukan menjadi orang yang pelit. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kita segala-galanya yang kita butuhkan. Kita perlu bermurah hati kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang hal karakter yang baik, bermurah hati. Tuhan mengajar pada kami untuk tidak menjadi pelit dan menjadi kikir, tapi kami bermurah hati kepada orang sekitar kami, karena Engkau sudah bermurah hati, Engkau sudah terlebih memberi kami segala yang kami butuhkan. Ampunilah kami ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.